Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nandan Fatimah dengan NIM 195100140 dari Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Dr. Nelly Fitriani MPD selaku pembimbing 1 dan Ibu Puji Nur Fauzia MPD selaku pembimbing 2. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas dari skripsi saya. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Hal apa saja yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini? Yang pertama itu kesulitan siswa dalam memahami pelajaran matematika, khususnya materi statistika. Matematika sendiri merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam ranah pendidikan. National Research Council menyatakan bahwa matematika penting karena matematika adalah kunci dari kesempatan, bukan lagi hanya pada bahasa, melainkan saat ini matematika berkontribusi secara langsung dan mendasar terhadap bisnis, keuangan, pertahanan, dan juga kesehatan. Namun, siswa umumnya merasa sulit untuk memahami konsep matematika. Padahal, jika kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari matematika. Salah satu materi yang diajarkan adalah materi statistika. Namun, minat siswa terhadap statistika sangat kurang, dikarenakan sering melakukan kekeliruan atau kesalahan pada statistika. Menurut Tom Donato dan Sumartini 2021, penyebab siswa melakukan kekeliruan dan kesulitan yaitu kurangnya memahami materi, tidak memahami konsep dengan baik, dan daya ingatnya yang kurang terhadap materi statistika. Selain itu, salah satu faktor siswa kurang memahami materi statistika adalah karena rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Menurut Godino et al. 2021, kemampuan komunikasi matematis siswa penting dalam pembelajaran matematika. Karena dalam pembelajaran matematika, banyak sekali simbol-simbol yang harus dipahami untuk memahami maksud dan tujuan dari pembelajaran matematika. Menurut Asmara dan Apriansyah 2018, rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa terhadap materi statistika menjadikan siswa menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Oleh karena itu, siswa perlu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dalam materi statistika. Hal ini dapat dihasilkan dari proses kegiatan pembelajaran yang didukung oleh komponen pembelajaran, yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dari pembelajaran, karena dapat digunakan sebagai sumber belajar baik bagi guru maupun siswa. Salah satu hal yang perlu dimasukkan ke dalam bahan ajar adalah pendekatan. Pendekatan yang perlu digunakan adalah pendekatan saintifik. Menurut Nasihah 2020, tahap kedua dalam pendekatan saintifik yaitu menanya sejalan dengan indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu menginterpretasikan ide melalui tulisan. Sehingga tahapan-tahapan pendekatan saintifik ini dapat dikatakan efektif meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan memanfaatkan teknologi atau ICT. Teknologi yang paling digunakan adalah aplikasi Canva. Hal ini didukung juga dengan pernyataan Rahmayanti dan Jaya 2020 yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva lebih tinggi dibandingkan pendekatan saintifik berbantuan ICT lainnya. Sehingga perlu diadakannya penelitian lebih lanjut tentang pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP kelas 8. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi statistika. Yang kedua yaitu menganalisis kelayakan bahan ajar materi statistika yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu mengetahui dan menganalisis efektivitas bahan ajar materi statistika yang dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi statistika dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva pada siswa SMP kelas 8.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi guru. Bagi guru diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada guru mengenai bahan ajar materi statistika yang dapat digunakan di dalam kelas, serta memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran yang lebih modern. Selanjutnya, bagi siswa diharapkan dapat mengenalkan tentang bahan ajar matematika yang lebih modern sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa secara mandiri. Selanjutnya, yang terakhir, bagi pembelajaran matematika pada umumnya, di sini dapat dipergunakan sebagai dasar perbandingan serta dapat dijadikan referensi mengenai pengembangan bahan ajar matematika berbantuan Canva. Selanjutnya bab 2, di sini ada kajian teori beberapa variabel yang digunakan dalam skripsi saya, yaitu bahan ajar, kemampuan komunikasi matematis, materi statistika, aplikasi Canva, dan pendekatan saintifik. Bahan ajar adalah salah satu bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan bahan ajar yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa untuk menyatakan, menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis. Di sini, indikator komunikasi matematis yang digunakan adalah menurut Kementerian Pendidikan Ontario, yaitu written text, drawing, dan yang terakhir yaitu mathematical expression. Selanjutnya yaitu materi statistika. Materi statistika adalah materi yang mempelajari cara menganalisis data, baik dari distribusi data, seperti bentuk penyajiannya yaitu diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan juga tabel. Selanjutnya ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus. Lalu ada ukuran penyebaran data yang dipelajari adalah jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Selanjutnya aplikasi Canva. Aplikasi Canva adalah aplikasi edit online yang dapat kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran dan juga membantu membuat LKPD menjadi lebih menarik. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga dapat dikatakan mudah. Yang terakhir yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang dikenal dengan 5M, yaitu 5 tahapan yang digunakan. Yang pertama adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan menyimpulkan. Di bab 3 ada metode dan prosedur penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian pengembangan atau research and development atau biasa kita kenal yaitu R&D dengan tahapan penelitian model Bob and Goal. Di sini ada bagan yang dapat kita lihat. Langkah-langkahnya adalah studi pendahuluan, selanjutnya itu rancangan bahan ajar, lalu forum group discussion sekaligus validasi tahap 1 dan dihasilkan draft bahan ajar. Draft bahan ajar ini diuji coba terbatas di tempat penelitian yaitu di SMP 36 Bandung. Hasil validasi 1 dan hasil respon siswa pada uji terbatas diolah. Jika ada revisi, maka revisi terlebih dahulu. Jika tidak, kita bisa langsung melakukan uji coba luas di sekolah yang sama yaitu SMP 36 Bandung dan validasi 2 kedua dosen dan 1 praktisi dengan draft baru. Selanjutnya, ketika ada revisi terlebih dahulu, jika tidak langsung ke final produk bahan ajar. Selanjutnya adalah subjek dan lokasi penelitian. Untuk subjek, uji terbatas dilakukan kepada 6 siswa kelas 9, lalu uji luas dilakukan kepada 30 siswa kelas 9, dan yang terakhir uji produk dilakukan di kelas 8, yaitu pada 28 siswa kelas 8I sebagai kelas eksperimen, dan 28 siswa kelas 8B sebagai kelas kontrol. Untuk lokasinya sendiri sama, yaitu di SMP 36 Bandung yang berlokasi di Jalan Caringin, Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu non-tes dan tes. Untuk non-tes sendiri terdiri dari 4,
yaitu lembar validasi, wawancara, studi dokumentasi, dan juga angket. Untuk tes, di sini ada tes kemampuan komunikasi matematis berbentuk uraian. Untuk soal tes, di sini dilakukan uji instrumen terlebih dahulu, di mana ada uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan juga daya pembeda. Setelah hasilnya diolah, maka akan memperoleh hasil apakah soal-soal yang dibuat dapat mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya yaitu prosedur pengolahan data. Untuk non-tes sendiri, ada analisis validitas dan analisis kepraktisan dengan menggunakan skala Likert 1-5 dengan kriteria validitas dan kepraktisannya menurut Akbar 2013. Analisis validitas diperoleh dari 3 validator untuk memperoleh nilai kelayakan dari produk yang dikembangkan, yaitu adalah 2 ahli materi dan juga 1 praktisi, yaitu guru matematika pelajaran matematika di sekolah. Untuk analisis kepraktisan, diperoleh dari skor siswa untuk memperoleh nilai kepraktisan dari produk yang dikembangkan. Untuk tes, dianalisis dari data awal atau pretest dan data akhir atau post-test. Di sini dianalisis mengenai peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS Statistik 25. Selanjutnya bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses pengembangan. Proses pengembangan sendiri di sini sudah sesuai dengan tahapan block and go, yaitu studi pendahuluan. Di sini kita melakukan wawancara kepada salah satu guru di SMP 36 Bandung selaku lokasi penelitian peneliti. Untuk rancangan bahan ajar berupa KPD, di sini saya melakukan penyusunan materi dan tes. Yang kedua, pemilihan format. Dan yang terakhir itu perancangan perangkat pembelajaran seperti RTP, instrumen soal, dan juga instrumen pengumpulan data. Selanjutnya, draft bahan ajar berupa KPD yang berisi cover LKPD, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan LKPD, materi dan aktivitas, kemudian latihan soal. Selanjutnya, uji coba terbatas, uji coba luas, dan revisi. Dan yang terakhir adalah uji produk. Yang kedua adalah kelayakan bahan ajar. Di sini dilakukan validasi tahap 1 dan juga validasi tahap 2. Untuk validasi tahap 1, dari validator memperoleh rata-rata presentasi uji kelayakan 74,2% dengan kriteria cukup valid. Untuk validasi tahap 2, memperoleh rata-rata presentasi uji kelayakan 87% dengan kriteria sangat valid. Di sini terjadi peningkatan antara validasi 1 ke validasi tahap 2. Selanjutnya, uji coba. Pada uji coba terbatas, memperoleh rata-rata 3,56 atau presentasi uji kepraktisannya adalah 71,2% dalam kategori praktis. Selanjutnya, untuk respon siswa pada uji coba luas memperoleh rata-rata 4,49 atau persentase uji kepraktisan 89,8% dalam kategori sangat praktis. Di sini juga terjadi peningkatan antara uji coba terbatas ke uji coba luas. Selanjutnya yaitu keefektifan bahan ajar. Di sini ada analisis data pretest, analisis data post-test, dan juga analisis data engine. Untuk analisis data pretest, menghasilkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva dan yang menggunakan pembelajaran biasa. Dibuktikan dengan uji normalitas. Di sini dapat dilihat dari kolom Kolmogorov Smirnov, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kelas kontrol maupun kelas eksperimen memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Mann-Whitney. Di sini ada 2 hipotesis. Untuk hipotesis 0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva dan yang menggunakan pembelajaran biasa. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu terdapat perbedaan ya.
Di sini memperoleh signifikansi tutelnya yaitu 0,670 yang menyatakan bahwa signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga di sini H0 diterima, maka hasilnya tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest, kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu analisis data post-test. Di sini menghasilkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran buktikan dengan uji normalitas. Dibuktikan dengan hasil uji normalitas pada kelas eksperimen. Nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelas eksperimen tidak berdistribusi normal, sedangkan kelas kontrol berdistribusi normal karena signifikansinya lebih dari 0,05. Karena ada salah satu kelas yang tidak berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji non-parametrik Mann-Whitney terhadap data post-test. Di sini ada hipotesis 0, yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pendekatan saintifik tidak lebih baik dari yang menggunakan pembelajaran biasa, dan hipotesis alternatifnya kemampuan komunikasi siswa yang menggunakan pendekatan saintifik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Di sini memperoleh signifikansi tutelnya 0,00. Namun karena kita menggunakan uji satu pihak atau one tail, maka nilai signifikansinya harus dibagi dua, yang hasilnya 0,000. Yang menyatakan bahwa signifikansi masih kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya yaitu analisis data endgame. Analisis data endgame dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan komunikasi matematis. Dibuktikan dengan uji normalitas, dapat terlihat bahwa kelas eksperimen memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain bahwa kelas eksperimen tidak berdistribusi normal. Sedangkan kelas kontrol memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, yaitu 0,200. Sehingga H0-nya diterima, dengan kata lain kelas kontrol itu berdistribusi normal. Karena ada satu kelas yang tidak berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji non-parametrik Mann-Whitney. Di sini ada hipotesis 0, yaitu peningkatan kemampuan komunikasi siswa yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva tidak lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa, dan hipotesis alternatifnya yaitu peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Di sini memperoleh signifikansi tutelnya 0,000 sama dengan post-test. Karena menggunakan uji satu pihak, maka signifikansinya harus dibagi dua, yaitu 0,000, yang menyatakan bahwa signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Canva lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Selanjutnya yaitu kendala-kendala yang ditemukan ketika penelitian. Dibagi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri adalah yang pertama, tidak memadainya kemampuan peneliti dalam mendesain LKPD sehingga membutuhkan waktu pengerjaan cukup lama. Kemudian, alat untuk menunjang dalam pengembangan produk bahan ajar LKPD kurang memadai, sehingga menjadi faktor terhadap cepat lambatnya dalam pengembangan bahan ajar seperti laptop. Selanjutnya, untuk faktor eksternal yaitu waktu pembelajaran yang relatif singkat. Di sini dikarenakan peneliti melakukan penelitian ketika bulan Ramadan, sehingga waktu pembelajaran dipotong oleh sekolah.
Kemudian fasilitas ICT yang terbatas yaitu proyektor menjadi penghambat proses pembelajaran. Yang terakhir, bab 5 ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yang pertama adalah proses pengembangan bahan ajar berupa LKPD sudah sesuai dengan model Brook and Goal ditinjau berdasarkan tahapannya. Untuk kesimpulan kedua, yaitu produk bahan ajar LKPD layak digunakan berdasarkan hasil validasi dan hasil uji luas yang memperoleh sangat baik dan juga sangat praktis. Untuk yang ketiga yaitu produk bahan ajar LKPD efektif meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Dan yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi mengenai keterbatasan peneliti, waktu pembelajaran, dan fasilitas sekolah. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama adalah pembelajaran menggunakan LKPD berbantuan Canva dapat digunakan dan dikembangkan pada materi dan pendekatan yang berbeda. Dan yang kedua adalah menjadikan rujukan untuk peneliti lain dalam mengembangkan produk yang lain dan dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.